Ya, halo, selamat datang teman-teman semua. Masih di chapter kedua ya, tentang Spring Boot untuk Cloud Native Application. Di sesi kali ini kita akan mencoba untuk membreakdown Spring Boot yang sebelumnya sudah kita bangun, yaitu Healthcare Application System. Kita akan mencoba untuk membreakdownnya supaya bisa menjadi microservice. Nah, eh, teman-teman bisa buka project ini kalau misalnya teman-teman sebelumnya belum ada project atau belum selesai projectnya yang tentang hacker sistem itu. Jadi teman-teman bisa coba membuka ini pas kampus project 7 hacker monolith. Teman-teman bisa mengklon projectnya dan nantinya teman-teman perlu sorry teman-teman perlu men-setupnya ya di IntelliJ IDEA teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk membreakdown healthcare application ini menjadi microservice yang nantinya akan kita gunakan untuk kita deploy ya. Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, kita akan membangun 4 microservice dari monolith application healthcare ini. Yang pertama ada user service, kemudian ada doctor service, ada hospital service, dan yang terakhir ada booking service, di mana masing-masing service ini mempunyai API tersendiri yang nantinya akan digunakan berdasarkan service itu sendiri. Nah, untuk user service sendiri, kita akan terutama kita akan komponen-komponen yang nantinya akan kita migrasi ke user service ini adalah uh, endpoint users dan endpoint authentication serta endpoint admin yang khusus menangani tentang user. Oke, untuk dokter service sendiri kita akan mencoba untuk migrasi endpoint-endpoint yang berkaitan dengan doctors seperti ini, doctors di dokter controller ya. Kemudian kita juga akan mencoba untuk migrasi admin doctors yang berkaitan dengan doctors. Oke, kita langsung aja hands-on ya. Teman-teman sebelumnya sudah mengklon project itu. Jadi di sini hasil klonnya sudah saya taruh di ini ya, praktis healthcare. Ya, ya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuka praktis healthcare ini dengan menggunakan IntelliJ IDEA ya. IntelliJ IDEA, kita akan mencoba untuk membuka aplikasi. Kita akan mencoba untuk membuka monolith tadi ya, playground praktis healthcare sini. Oke, trust project ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita lihat di mainnya. Kita coba healthcare application. Ya, jadi kita mempunyai berbagai macam controller ya di sini. Ada appointment controller, ada out controller, doctor controller, hospital controller, dan user controller. Nah, kita akan mencoba untuk membuat kita coba untuk membreakdown untuk user application sendiri ya. Untuk user service sendiri, kita hanya memerlukan user controller dan out controller. Sisanya bisa kita remove. Oke. Jadi kita akan mencoba untuk mendisable semua API selain dua controller ini dan juga admin controller yang berkaitan dengan user ya. Jadi oke, kita lebih baik kita mencoba untuk mengcopy semua project ini ke folder yang lain. Kemudian di folder tersebut kita akan mencoba untuk meremove satu persatu endpoint-endpoint yang tidak diperlukan. Oke, kita coba untuk mengcopy practice healthcare ini menjadi practice healthcare user service. Enter. Oke, practice healthcare user service sudah terbangun dan kita akan mencoba untuk membuka practice user service itu ya. Oke, sebelumnya kita mencoba untuk overview dulu ya dari projectnya ini. Di sini kita mempunyai dua komponen lainnya, yaitu
selain app ya, kita akan mempunyai dua komponen lainnya berupa Redis dan database. Database sendiri kita menggunakan Postgres dan Redisnya kita menggunakan image Alpine. Oke, kita mencoba untuk mendeploy atau kita akan mencoba untuk menjalankan ini terlebih dahulu ya. Namun kita tidak menjalankan dengan menggunakan Docker Compose karena mungkin ini ada banyak konfigurasi yang sebenarnya tidak begitu kita perlukan. Jadi kita akan mencoba untuk mendeploy ini dengan menggunakan pure Docker image ya. Jadi kita akan mencoba untuk mendeploy komponen database-nya dan kita akan mencoba untuk menjalankan kontainer untuk Redis-nya. Kita akan coba membuka ini Docker container ls. Oke, sebenarnya sebelumnya saya sudah menjalankan Postgres-nya ya dan Redis-nya. Jadi mungkin kita bisa menghapus Redis sama Postgres-nya terlebih dahulu ya. Oke, Docker stop PSQL headcare. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita stop, kemudian kita remove. Ya. Kemudian untuk Redis-nya sendiri kita juga remove ini ya. Docker stop Redis healthcare dan kita coba untuk meremove ini juga. rm Redis healthcare. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan Docker untuk Postgres-nya ya. Jadi kita bisa menggunakan command seperti ini. PSQL. Ya. Ini sudah saya setup ya. Jadi kita akan menjalankan Redis-nya di port 5432. Jadi ini 5432 ini bakal kita expose ya. Kita expose ke localhost kita supaya IntelliJ atau supaya aplikasi kita bisa menghit database lewat port 5432. Kemudian untuk passwordnya sendiri saya menggunakan plain seperti ini ya, MySQL password. Kemudian untuk usernya healthcare, kemudian Postgres database-nya namanya healthcare. Nama dari kontainernya adalah PSQL healthcare dan image yang saya gunakan adalah Postgres 17 Alpine. Oke, saya jalankan, enter. Ya, Docker container ls grep PSQL ya sudah jalan ya. Ini sudah jalan dan kita akan coba untuk mencek apakah port 5432 ini sudah jalan atau belum. ncvw 3 localhost 5432. Ya, sudah connection sukses. Oke. Sudah beres. Kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan Redis-nya. Oh, teman-teman juga bisa menggunakan image Postgres 13 seperti ini juga ya. Namun saya menggunakan yang versi terbaru yaitu 17. Untuk Redis, katakan kita mencoba untuk menggunakan Redis 6.2 seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan docker run, kemudian Redis. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan Redis yang terbaru juga sebenarnya sebelumnya. Menggunakan Redis ke-7 Alpine. Sedangkan ini masih 6.2 ya. Jadi kita pakai yang terbaru aja nggak apa, pakai 7 Alpine. Kemudian jadi namanya adalah Redis Healthcare, di mana kita akan menjalankan komennya adalah Redis server append only. Jadi ini sama seperti yang sudah dikonfigurasikan di Docker Compose kita, Redis server append only. Oke, enter. Sudah jalankan Docker container ls grep Redis. Ya, sudah jalan. Kita cek dengan menggunakan netcat di port 6379. 6379 itu merupakan port defaultnya Redis. Ya, sukses. Oke. Selanjutnya ini dua komponen ini sudah tersetup. Kemudian kita perlu mencoba untuk men-setup
migrasinya ya. Jadi sebelumnya kita punya yang namanya database migration, di mana database migration ini isinya adalah table-table yang nantinya akan kita create dan beberapa sheet data seperti ini. Jadi kita hanya perlu menjalankan kita masuk ke projectnya dulu ya, practice, healthcare, user service. Kita akan menjalankan mvnw, flyway, clean, flyway, migrate, seperti ini. Jadi kita perlu menspesify flyway command-nya adalah untuk migration, dan kita menspesify config filenya yaitu flyway.conf, dimana flyway.conf ini sudah di-specify di sini. Kita menggunakan password yang sama yaitu myscript password, kemudian localhost 5432, dan database name-nya tadi adalah healthcare. Usernya tadi juga kita sudah set, namanya healthcare. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini, ketika kita menjalankan Postgres-nya, kita set passwordnya ini dan usernya ini dan namanya database name-nya ini. Oke, kita coba untuk menjalankan migrasinya, enter, dan biarkan sampai migrasinya berhasil. Oke, migrasinya sudah berhasil ya. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk masuk ke dalam PSQL-nya itu dengan menggunakan command ini, docker exec it nama kontainernya, kemudian komennya adalah PSQL, usernya healthcare, dan nama database-nya adalah healthcare. Enter. Kalau misalnya kita lihat di dalam database-nya ini, kita bisa lihat ya, semua tabel-tabel sudah di-create dengan baik. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini sudah beres ya. Kemudian kalau kita misalnya menjalankan aplikasinya ini, harusnya aplikasinya bisa berjalan dengan normal ya. Oke, aplikasinya sudah berjalan dengan normal. Oke, kita matikan dulu aplikasinya, dan kita akan mencoba untuk membreakdown controllernya ini. Dan cara membreakdownnya adalah kita tidak memerlukan komponen-komponen yang kurang penting. Contohnya adalah appointment, dokter, hello, hospital, webhook, dan admin dokter dan admin hospital. Kita bisa mendelete controllernya ini. Oke, controllernya sudah kita delete. Dengan begitu, hanya beberapa API yang bakal kita expose, yaitu yang pertama register, out login, dan users me dan users ID-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi coba kita refactor ya terlebih dahulu namanya, biar lebih namanya lebih readable juga ya. Katakan user service application, enter, refactor. Oke, ya sudah beres. Jadi ketika kita jalankan, berhasil, dan kita akan coba untuk membuka Postman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya belum punya Postman, teman-teman bisa download Postman-nya terlebih dahulu. Jadi Postman-nya ini digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat HTTP request. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita akan mencoba untuk mengetes out-controller berupa register ya. Sebelumnya saya sudah membuat templating di sini untuk register user dengan menggunakan username dari email seperti ini dan password seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat swagger-nya dari application healthcare itu ya, yang di project sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Alan, dan swagger ini bisa teman-teman gunakan untuk specify URL path-nya apa dan kontraknya seperti apa. Dalam hal ini untuk registration kita membutuhkan data seperti ini. Kita coba send, kirim, ya berhasil. Jadi kita berhasil membuat satu username diri berupa patient, role-nya by default patient. Oke, untuk user sendiri sudah beres ya. Jadi
application endpoint yang tidak berkaitan dengan user tidak akan diekspos karena kita sudah mendelete controllernya. Oke. Sama halnya dengan dokter, kita akan mencoba untuk membreakdown untuk yang namanya dokter service ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengcopy ini dokter service. Jadi practice healthcare dokter service. Oke. Sudah berhasil. Kita buka dengan menggunakan IntelliJ. Kita hapus dulu, kita close projectnya ini, dan kita akan coba untuk membuka project untuk yang dokter service ya. Kita akan coba untuk menggunakan practice dokter service. Oke. Sama seperti user service sebelumnya, kita hanya perlu untuk mendelete controller yang tidak diperlukan. Oh, sorry. Ini saya salah copy ya. Oke, ini demo healthcare Java practice healthcare doctor service. Oh, oke. Jadi mungkin saya salah dalam hal tadi masih menggunakan practice healthcare ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba untuk remove terlebih dahulu ya. Practice healthcare dokter service, dan kita akan mencoba untuk mengcopy ini. Salah tadi ya, tadi saya menggunakan practice healthcare untuk mengotak-atik user service. Jadi kita bisa menggunakan folder ini. Kita akan mencoba untuk mengganti nama practice healthcare user service ini menjadi practice healthcare satu, katakan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti healthcare menjadi practice healthcare user service seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk membalikan namanya ini lagi menjadi practice healthcare. Oke, kali ini saya akan membuka untuk yang dokter service ya. Pas kampus, praktis, dokter service seperti ini. Oke, kita coba melihat. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus controller yang tidak diperlukan. Appointment tidak diperlukan, out tidak diperlukan, hello, hospital, user tidak diperlukan. Delete, kita bisa delete langsung. Ya, jadi by default kita akan mendisable semua endpoint yang tidak berhubungan dengan dokter service. Dan endpoint yang akan kita expose hanya berupa /doctors dan /admin doctors. Oke. Kita akan mencoba untuk menjalankan ini. Oke. Dan kita cek apakah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita bisa cek ketika kita mencoba untuk meregister ya. Tapi sebenarnya kita tidak bisa meregister karena kita tidak punya role yang namanya super admin. Karena tadi ketika kita register, by default role-nya adalah patient. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di table select from users, kita bisa lihat users dari ini mempunyai role berupa select from roles user role. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di table ini, role ID-nya adalah 1, di mana role ID 1 itu adalah select from roles. 1 adalah patient. Jadi kita perlu mengganti role ID 1 ini menjadi super admin, yaitu 4. Kita bisa melakukan manual ya di sini ya. Jadi update user role, set role ID sama dengan 1, where user ID sama dengan 1. Oke, updated. Nah, ini aplikasinya sudah kita jalankan dan bisa kita lihat
di sini role ID-nya adalah 1. Sorry, role ID-nya sudah terupdate menjadi, sorry, harusnya ini role ID-nya jadi 4 ya, karena kita kan akan membuatnya menjadi super admin. Jadi kalau bisa lihat role ID-nya udah jadi 4 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan login ya terlebih dahulu, karena kita membutuhkan yang namanya token. Jadi ketika kita menjalankan aplikasi ini, dokter service sudah dijalankan ya, kita perlu membuka project lainnya berupa user service ini, new window, dan di user service ini kita akan mempunyai sorry, ini hardware user service, oke, bukan yang ini. Open terlebih dahulu, dokumen, project, pas kampus, practice, user service ya ini. Oke, trust project, new window. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menjalankan user service application ini di port yang lain ya, karena port yang 8080 sudah dipakai untuk healthcare doctor service. Jadi kita perlu menjalankan ini di port yang lain. Kita bisa menggunakan spring.port atau server.port ya, spring.port 8081 seperti ini. Oke, kita bisa jalankan aplikasi ini dan kita bisa lihat kalau misalnya aplikasi ini dijalankan di port yang berbeda, yaitu port, oh ini masih 8080 ya, sorry, oh ini server, sorry, ini harusnya server, port. Kita jalankan lagi aplikasinya dan dijalankan di port 8081. Oke, kita akan coba menghit API di 8081, API out login dengan menggunakan username diri, kredensialnya, passwordnya adalah seperti ini. Send. Oke, ini tokennya sudah di generate dan token ini bisa kita gunakan di dokter service ya. Dokter service, katakan kita akan membuat availability dokter service ini di tanggal 11 Oktober di jam 7 sampai jam 10 dengan consultation type-nya online. Kita coba untuk menggunakan authorization-nya seperti ini dan reviews, karena ini 8082, harusnya 8080 karena dokter service dijalankan di 8080. Oke, dokter not found with ID 1. Jadi dokter belum diregistrasi ya. Intinya adalah API ini sudah berjalan dengan baik. Maksudnya ini 8080 untuk service dokter dan 8081 untuk user service. Jadi kurang lebih ini sudah berjalan dengan baik. Dan nanti nextnya kita balik lagi ke slide-nya. Kita akan mencoba untuk masuk ke part 2, di mana kita akan breakdown komponen-komponen yang lain.